Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur jami'il muslimina wal muslimat ma damatis samawati wal ardh. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Summa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak dan Ibu sekalian jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang sama-sama kita berharap rahmat, inayah dan ridha Allah. Puji syukur kita panjatkan selalu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita untuk melangkahkan kaki kita ini ke tempat yang insyaallah dikelilingi oleh malaikat. Sebagaimana dikatakan Nabi, ridwan bima talabah bima yatrub. Karena malaikat itu senang manakala menyaksikan orang-orang berkumpul dalam rangka berzikir, ingat kepada Allah dan mencari ilmu. Haffat alaihimul malaikat. Dibentangkan sayapnya untuk melindungi mereka-mereka yang sedang berzikir, ingat dan mencari ilmu. Bapak-bapak sekalian dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza aradallahu 'abdan atau idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah menghendaki atau apabila Allah mencintai seorang hamba, ista'malahu. Apa itu? Allah gunakan hamba tersebut, Allah manfaatkan hamba tersebut, Allah pakai hamba tersebut. Kemudian ditanya, fa kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah menggunakan, memanfaatkan, memakai hambanya? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih. Allah buat hamba tersebut konsisten, terdorong untuk selalu melakukan amal-amal saleh qabla mautihi, sebelum dia meninggal. Thumma yaqbiduhu, kemudian setelah itu Allah panggil, Allah ambil nyawa hamba tersebut. Berarti ini ciri-ciri apa? Husnul khatimah. Jadi jangan sampai Bapak sekalian di akhir hayat kita justru kita mesti senang, hura-hura, joget-joget, glamor. Kemudian kita terpelanting di akhirat kala nanti. Di akhir hidup kita terpelanting saat sedang melakukan maksiat. Jadi jangan sampai pula di akhir hayat kita, pada saat kita meninggal, orang tersenyum bahagia karena kematian kita. Kenapa? Selama hidupnya lebih banyak menyusahkan orang. Waladatka ummuka ya bna Adam bakiyan wan nasu haulaka yadhaquna sururan. Ada ulama berkata, ingatkah engkau wahai anak Adam, pada saat engkau dilahirkan ke dunia ini engkau menangis, sementara orang-orang sekitarmu tersenyum gembira menyambut kehadiranmu. Wah, senang sekali, dicium, dipeluk, wah macam-macam. Sementara engkau menangis. Nggak ada ceritanya. Bayi pada saat lahir ke dunia dia tertawa, nggak ada. Itu bayi ajaib itu.
maka jadikanlah kelak nanti di akhir hidupmu engkau meninggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum bahagia, sementara orang-orang sekitarmu menangisi kepergianmu. Kenapa engkau tersenyum bahagia? Karena engkau sudah siap menghadap Sang Khalik, siap dengan bekal. Sementara orang-orang sekitarmu menangisi kepergianmu karena begitu berartinya kehidupanmu selama bersama mereka, karena begitu manfaatnya keberadaanmu dalam hidup masyarakat, sehingga mereka merasa kehilangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu hadis tadi mengingatkan kita agar manakala Allah sudah yuwaffiquna, Allah bimbing, Allah sepakati, oleh Allah dituntun kita untuk senantiasa ingin melakukan kebaikan-kebaikan sebelum kita meninggal, maka itu boleh jadi pertanda Allah ingin menghendaki kepada kita kebaikan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain dikatakan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau ingin Allah kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu, Allah akan buat dia faqih. Faqih itu lebih dari sekedar tahu, lebih dari sekedar faham dalam urusan agama. Nah, itu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih masuk bulan Maulid ya? Masih bulan Maulid. Betul ya? Rabiul Awal. Ini adalah bulan di mana sebagian masyarakat kita mengekspresikan rasa cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam bentuk dan cara. Ya. Saya sering menyatakan bahwa sebetulnya yang lebih urgent itu apakah merayakan sebuah peristiwa penting dalam hidup kita, atau kita memaknai peristiwa itu. Mana yang lebih penting? Merayakannya secara seremonial atau memaknai peristiwa itu? Karena banyak terjadi perayaan-perayaan itu, misalnya ulang tahun, misalnya perayaan Hari Proklamasi, perayaan apalagi Kesaktian Pancasila dan sebagainya. Itu perayaan-perayaan kadang-kadang hampa makna. Ulang tahun kita saksikan anak-anak muda seringkali justru melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Dengan apa misalnya? Dengan menyiram temannya tersebut, siram dengan air, ketawa-ketawa. Dengan apa lagi? Dengan menaburkan galapung di kepalanya, dengan ceplok telur dan sebagainya. Saya tidak tahu persis apa hubungannya telur dengan ulang tahun itu apa. Tetapi kalau telur tadi diaduk sama galapung, kemudian pakai garam, jadi wadah. Betul itu. Pakai banyu sedikit. Nah, kasih pisang jadi lempeng. Nah, nyaman. Tapi kalau dibuang-buang begitu saja, ulang tahun katanya. Nah, apa hubungannya? Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini yang saya sebut kontraproduktif. Sia-sia, mubazir. Nah, jadi kadang-kadang mereka nggak paham ulang tahun itu sebetulnya ngapain. Seharusnya kan kita introspeksi bahwa umur ini sesungguhnya semakin bertambah atau berkurang. Umur itu Bapak-bapak sekalian berasal dari bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya usia, bahasa Arabnya umur. Nah, dari kata umur muncul kata-kata dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah, bahwa yang memakmurkan, ya'mur itu makmur, karena itulah yang mengelola, yang diamanahi untuk mengelola masjid disebut dengan bukan takmir. Takmir itu bahasa Banjar, bahasa Arabnya ta'mir. Fasih sekali ya. Ta'mir dari kata apa? Makmur. Jadi tugasnya untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan seterusnya disebutkan. Dari kata itulah muncul kata makmur.
dari kata itu muncul pula kata umur. Artinya apa? Umur itu identik dengan makmur. Pertanyaan sekarang, umur kita berapa? Sudah makmur belum? Oh iya, sudah makmur saya, sandang pangan terpenuhi. Itu fisiknya. Apa yang dimaksud makmur di sini? Apa artinya makmur fisik? Tapi kalau jiwanya tidak makmur. Karena itu Sufyan Tsauri, salah seorang sufi kenamaan, pernah berkata, sayati zaman 'alan nas, akan datang pada satu masa di mana badan-badan manusia itu sehat fisiknya. Wa qulubuhum mayyit, tetapi hati mereka sudah mati. Hati mereka mati, badan mereka sehat. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi umur itu adalah identik dengan kemakmuran. Kemakmuran dalam Islam itu bukan hanya kemakmuran dari sisi materi fisik semata, tetapi adalah kemakmuran-kemakmuran yang bersifat spiritual. Itu yang hendaknya kita kejar kalau kita menghitung-hitung umur kita. Bukan umur, tapi umur kita. Makmur. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau usia kita sekarang sudah 30 tahun, 40 tahun, apa yang sudah kita makmurkan? Apa yang sudah kita makmurkan? Sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya ibu istri, berapa istrinya? Makmurkah? Oh iya, makmur. Nah, pertanyaannya kemudian, akalnya makmur tidak? Oh iya, sudah punya gelar S1, S2, S3 dan seterusnya. Makmur akalnya. Nah, pertanyaannya, jiwanya sudah makmur belum? Nah, yang pertanyaannya apa? Nah, maka itu kita melalui kajian-kajian seperti ini, melalui ibadah, salat, zikir, ta'lim, itu tujuan adalah memakmurkan akal kita, sekaligus memakmurkan jiwa kita. Kalau ada makanan, gugudu, kopi dan sebagainya, memakmurkan badan kita. Tapi kalau ada gugudu di sini ya. Makanya dalam taklim itu biasanya ada wadai gitu kan. Akhirnya apa? Yang masuk wadainya, ilmunya nggak masuk. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya lanjutkan kembali kajian sebelumnya, yaitu tentang 20 prinsip Syekh Imam Hasan Al-Banna. Mudah-mudahan menutup tahun 2001 ini selesai sudah kita bahas. Jadi tinggal 1 bulan lagi, Desember, insya Allah selesai. Panjang sekali kajiannya. Kita masuk kepada prinsip yang ke-14. Ini persoalan yang sangat aktual di masyarakat kita. Bagaimana Hasan Al-Banna mensikapi persoalan ini, yaitu ziarah kubur. Bapak sekalian, Syekh Hasan Al-Banna berkata, ini saya kutip kata-kata aslinya, bukan dari saya. Ziarah kubur siapapun itu, ya, kubur siapapun itu adalah sunnah yang disyariatkan. Jadi ziarah kubur sunnah yang disyariatkan dengan cara-cara yang dituntun oleh Nabi. Ya, ini jangan ada yang tersinggung ya, kalau saya. Karena ini persoalan yang di masyarakat kita sangat-sangat gemar sekali ziarah-ziarah kubur. Ya. Sunnah yang disyariatkan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan diajarkan oleh tradisi. Ingat. Akan tetapi, nah persoalannya kemudian adalah meminta pertolongan kepada penghuni kubur, ahli kubur. Nah, siapapun mereka, mau orang biasa, mau orang tidak biasa, mau itu tuan guru, mau itu para wali dan sebagainya. Nah, siapapun mereka, berdoa kepadanya, kemudian memohon untuk dipenuhi hajat kebutuhan kita, ya, baik itu dari dekat, maksudnya berhadapan langsung dengan kuburan, atau dari jauh. Jadi ada doa online namanya sekarang, gitu kan? Nah, dari jauh memenuhi, agar meminta agar dipenuhi hajat, ya, atau bernazar untuknya, bernazar, membangun kuburnya, ya, kemudian apalagi menghiasinya. Membangun di sini tentu saja membuat bangunan-bangunan di
atas kuburan tersebut, kemudian dihias-hiasi dengan berbagai macam bunga, dihiasi dengan berbagai macam lampu-lampu, hiasan-hiasan dan sebagainya, kemudian memberinya penerangan, kemudian kadang-kadang diusap-usap, untuk apa? Untuk ngalap berkah katanya, ngalap berkah. Ini terjadi nggak? Terjadi Pak, hatta di makam Nabi Pak, di makam Nabi. Jadi satu kali saya menyaksikan di makam Nabi itu seorang askar sibuk melarang jamaah pengunjung itu untuk, karena jamaah tersebut ini ibaratnya ini adalah sorbannya. Nah, di lap-lapnya sorban itu ke makam Nabi, mengharap apa? Berkah, mengharap berkah dari makam Nabi. Kalau dapat makamnya, penutupnya barang yang dari besi itu. Saya mendengar orang askar itu, karena dia berbahasa Arab, dia berkata, kenapa kamu kok mengusap-usap ini? Biar dapat berkah. Kamu tahu nggak, besi ini terbuat dari orang Cina. Nah, seperti itu Pak. Nah itu, jadi kemudian beliau berkata, juga termasuk bersumpah, bersumpah dengan selain Allah. Demi apa misalnya? Demi Latta dan Uzza. Kalau dalam sejarah itu orang-orang Arab pra-Islam, kafir Quraisy, demi Latta, Uzza, Mannat dan sebagainya, itu nama-nama dewa mereka. Kalau dalam lagu demi apa itu? Demi nama-nama orang, ya, demi langit dan bumi dan sebagainya. Bersumpah selain kepada Allah itu tidak boleh. Ya. Tetapi ingat, bersumpah tapi tujuannya adalah untuk tidak menggunakan apalagi nama Allah, demi Allah, tetapi tujuannya adalah untuk berdusta. Nah ini berdosa besar kita. Bapak sekalian, tahukah bapak-bapak sekalian, untuk mengetahui orang ini dipercaya atau tidak adalah dia tidak banyak bersumpah. Semakin dia banyak bersumpah, sering bersumpah, demi Allah aku ada, demi Allah aku ada, sebentar demi Allah, itu orang berarti nggak bisa dipercaya. Kenapa? Untuk meyakinkan orang dia harus bersumpah berkali-kali. Kalau orang jujur dia nggak perlu bersumpah. Maka berhati-hati kita bersumpah, kecuali kalau memang betul-betul dalam kondisi di mana kita perlu meyakinkan orang, baru kita bersumpah. Nah itu. Jadi nggak usah sering-sering bersumpah. Seperti yang di televisi itu, sudah ketangkap kena narkoba, demi Allah saya tidak mabuk, padahal mulutnya sudah bau, berbotol-botol sudah habis, demi Allah. Nah itu kan berdusta atas nama Allah, yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ada saja yang seperti itu. Bapak sekalian, jadi berdoa, bersumpah selain kepada Allah, ini semua yang tadi saya sebutkan, ya, bernazar, membangun kuburan, kemudian ada mengusap-usapnya, kemudian apalagi bermohon kepada yang almarhum yang sudah meninggal. Ini semuanya menurut Hasan Al-Banna adalah perbuatan-perbuatan yang bid'ah, dan serupa dengan itu pun juga dikategorikan bid'ah dan dikategorikan juga dosa besar yang harus diberantas. Harus diberantas. Saya katakan apa saja, itu saja. Meskipun di masyarakat itu banyak kita temukan, ya kan? Nah itu. Nah, kita meskipun demikian, kata Hasan Al-Banna, ya, tidak boleh mencari-cari pembenaran terhadap amalan-amalan tersebut. Ada Bapak Juha, ini kan cinta kami kepada Tuan Guru. Ada Bapak Juha, ada Bapak Juha. Jangan cari dari pembenaran yang seperti itu, demi menutup pintu fitnah yang lebih parah lagi. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, temanya ini adalah tentang ziarah kubur. Jadi begitulah pandangan Hasan Al-Banna terkait dengan fenomena ziarah kubur ini. Nah Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwa ziarah kubur itu adalah sesuatu yang dibolehkan, sunnah. Meskipun ada pandangan sementara ulama dimakruhkan. Awalnya memang Nabi SAW melarang umat Islam untuk berziarah kepada kuburan. Dalam hadis disebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha
dulu kata Nabi, aku pernah larang kalian untuk ziarah ke kubur, tetapi kemudian ada fazuruha, okelah, tapi sekarang aku izinkan kalian. Pertanyaan kemudian adalah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ziarah kubur pada awal-awal Islam? Karena umat Islam pada saat itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keyakinannya itu tentang kepada Allah, akidahnya, keimanannya masih belum stabil, masih labil, karena masih pengaruh budaya-budaya jahiliyah kepada kuburan dan sebagainya, kepada dewa-dewa dan sebagainya. Maka kemudian Rasulullah melarang. Tetapi manakala Rasulullah menyaksikan dan mengamati bahwa keimanan para sahabat pada saat itu sudah dianggap kuat, maka kemudian Nabi mengizinkannya. Nah, hadisnya seperti itu. Nah, dalam konteks zaman sekarang, saya berpendapat bahwa itu masih berlaku larangan itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpotensi untuk terjerumus kepada kemusyrikan, masih berlaku. Nah, kecuali bagi mereka-mereka yang memang tujuan ziarah kuburnya itu adalah untuk ibrah, untuk mencari i'tibar, untuk mengingatkan dirinya bahwa yang bersangkutan juga akan nanti kelak mengalami hal serupa, semakin mendorong dia untuk beramal saleh, mengingatkan dia bahwa kematian itu bisa datang kepada siapa dan kapanpun. Maka orang-orang yang seperti ini dan bisa meyakinkan dirinya dia tidak melakukan hal-hal yang terlarang, maka ini dibolehkan. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam rangka menghindarkan kita dari praktek-praktek yang terlarang selama ziarah kubur adalah diantaranya adalah yang pertama harus kita lakukan pada saat ziarah kubur adalah kita mengucapkan salam. Ada juga yang mengatakan hendaknya kita berwudu terlebih dahulu kalau ingin berziarah kuburan, mengucapkan salam kepada di areal makam. Termasuk juga pada saat kita melewati makam sekalipun, dianjurkan kita untuk mengucapkan salam. Mungkin kita semua sudah hafal lah salam tersebut. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ahla diyar, wahai penghuni kubur dari kalangan muslimin, wa inna insyaallah, dan sungguh kami nanti kelak pun akan bertemu denganmu. Upayakan kita doa seperti itu, meskipun kita tidak mengunjungi secara langsung atau kita hanya berlewat saja, ucapkan salam itu. Nah, itu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Nah, ini di sementara kita ada yang kalau berziarah kubur itu ketika masuk area pemakaman dia membiasakan diri dengan mencopot sandal. Bagaimana sebetulnya? Dalam hadis ini memang ada. Emang ada hadis itu, satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan seorang sahabat ketika masuk area pemakaman mengenakan sendal. Maka kemudian Nabi berteriak dan mengatakan, siapa itu yang memakai sendal? Mendengar teriakan tersebut, sahabat tadi melihat, oh ternyata yang berteriak itu adalah Rasulullah. Maka kemudian segera sahabat tadi mencopot sendalnya. Inilah yang dijadikan dasar oleh sementara orang yang meyakini bahwa kalau masuk pemakaman itu mencopot sendal atau sepatu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja kita memahami hadis ini tidak secara tekstual seperti itu. Tentu saja dalam kondisi-kondisi di mana misalnya makam itu becek, makam itu kotor misalnya, atau panas, atau kita tidak tahu ada duri dan sebagainya. Nah, mengenakan sandal atau sepatu dimungkinkan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Saya pikir ini persoalan-persoalan yang fleksibel sebetulnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan agar terhindar dari praktek-praktek yang tidak dibenarkan dalam agama adalah kita diupayakan untuk membaca surat-surat pendek, ya. Surat-surat pendek itu disunahkan bagi peziarah, ya. Biasanya apa? Apakah dikhususkan surat Yasin? Memang ada riwayat yang mengatakan demikian, tapi beberapa ulama memperselisihkan hadis yang menceritakan tentang itu, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mendoakan mayit yang berada di kuburan. Ingat, mendoakan, bukan meminta doa. Mendoakan orang yang ada di kuburan. Bapak sekalian, terutama misalnya orang-orang tua kita, ibu kita, doakan mereka, ya. Kemudian berikutnya adalah
Boleh nggak menangis ketika misalnya ada saudara kerabat keluarga kita yang meninggal? Menangis itu hal yang lumrah dan wajar dirasakan oleh siapapun yang sedang sedih. Tetapi dalam bahasa agama, menangis dalam konteks seperti ini ada dua istilah yang biasa digunakan. Pertama, menangis dalam arti buka, baka yabki. Yang kedua adalah niyahah. Yang tidak boleh itu adalah niyahah. Ini adalah menangis yang apa istilahnya itu? Menangis yang sejadi-jadinya. Menangis meronta-ronta. Sampai kemudian mensobek-sobek baju dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita temukan yang seperti itu. Nah, ini yang tidak dibenarkan, Bapak sekalian. Bukan menangis seperti ini. Tapi kalau menangis dalam arti ekspresi rasa sedih dan sebagainya, saya pikir itu hal yang manusiawi dialami oleh siapapun. Yang tidak boleh adalah menangis berlebihan sehingga peratap, meraung-raung, atau merobek-robek dan sebagainya, baju dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, nah ini yang tidak kalah pentingnya adalah adab-adab dalam kuburan itu. Hendaknya kita jangan duduk di atas kuburan, melangkahi, berjalan, menginjak-injaknya. Warga Muhammadiyah, saya yakin insya Allah tidak melakukan hal-hal seperti ini. Tapi jangan sampai kita melakukan hal seperti itu, ya. Jangan duduk-duduk di atas kuburan. Adab, ya. Termasuk juga hindarkan selama kita menziarahi kubur atau misalnya mengikuti sholat kifayah, misalnya mengantar jenazah ke kuburan, hindari perbincangan-perbincangan yang tidak ada relevansinya dengan suasana tersebut. Suasana berkabung, suasana sedih, hendaknya jangan kita campur aduk dengan ketawa-ketawa, gerunum-gerunum yang tidak ada hubungannya, ya, ngobrol sana ngobrol sini. Pada saat orang berdoa, kadang-kadang masih kita temukan itu, orang sudah berdoa untuk almarhum, tetapi masih ada sekelompok orang kadang-kadang berpandir sana berpandir sini sambil merokok dan sebagainya, duduk. Lantas untuk apa kunjungan ke kuburan kalau seperti itu, kalau hanya untuk berpandir-pandir? Adab. Nah, itu. Kemudian berikutnya yang tidak boleh kita lakukan juga adalah nah, sementara ulama ada yang membolehkan, ya, menyiram air di atas pusara, menyiram air. Kemudian kegiatan menyiram air ini di atas pusara kuburan itu saat berjalan diperbolehkan berdasarkan sebuah hadis. Ada hadisnya, sesungguhnya Rasulullah SAW menyiram air di atas kubur Ibrahim anaknya dan meletakkan kerikil-kerikil di atasnya. Kerikil, jadi bukan di tembok, Pak, bukan di semen, tapi kerikil-kerikil. Bapak lihat makam-makam di Saudi Arabia, makam Baqi. Bapak lihat makam raja-raja Saudi Arabia, meskipun dia seorang raja, makamnya biasa saja, hanya ada batu-batu kerikil saja, batu-batu kerikil biasa. Jadi tidak perlu kita terlalu ulu dalam persoalan-persoalan seperti ini. Wujud menghormati, wujud memuliakan orang yang sudah meninggal bukan dengan menghiasi kuburan-kuburan tersebut. Mohon maaf, ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Mungkin ada sebagian orang yang melakukan seperti itu, tetapi dalam pandangan saya, menghormatin orang yang sudah meninggal adalah dengan mendoakannya, bukan dengan memberi hiasan-hiasan macam-macam dan sebagainya. Di beberapa tempat saya menyaksikan sendiri, bahkan itu ada videonya, kunjungan ke makam-makam tuan guru wali di hulu sungai itu kadang-kadang sambil bernyanyi-nyanyi membawa dangdung masuk ke kuburan. Masya Allah, yang seperti itu nggak perlu, saya pikir yang seperti itu, ya. Ada sama saya videonya itu. Nah, itu ya Bapak sekalian terkait dengan pandangan Hasan Al-Banna terkait dengan ziarah kubur. Kemudian saya lampiri dengan bagaimana adab-adab kita dalam berziarah kubur. Kemudian berikutnya prinsip yang ke-15, Syekh Hasan Al-Banna berkata, berdoa kepada Allah disertai tawassul. Tawassul itu dari kata wasilah. Wasilah itu perantara. Berdoa kepada Allah disertai tawassul dengan salah satu makhluknya adalah persoalan-persoalan yang diperselisihkan di kalangan para ulama tentang ini, masuk kategori tata cara berdoa, bukan termasuk masalah akidah.
Meskipun sebagian pandangan ulama ini masuk ke akidah, tapi Hasan al-Banna menganggap ini adalah masuk persoalan-persoalan furu', karena menjadikan wasilah untuk menyampaikan doa kita. Tapi pada penjelasan berikutnya, syarah dari kitab Usul Ishrin ini disebutkan bahwa bertawassul yang diajarkan dan yang dibenarkan itu adalah bertawassul kita kepada amal kita. Boleh nggak bertawassul kepada Rasulullah, berwasilah kepada Rasulullah, atau bertawassul kepada orang-orang saleh? Oh, waduh sekalian, kenapa tradisi tawassul ini masih marak di sebagian kelompok masyarakat kita? Karena ada anggapan bahwa Allah itu yang maha suci, tidak mungkin didekatin oleh hamba-hambanya yang kotor. Kita ini banyak dosa, karena itu dalam rangka menyampaikan pesan-pesan, hajat-hajat dan permintaan-permintaan kita, diperlukan media yang dianggap suci pula, karena yang suci hanya bisa didekati dengan yang suci. Salah satu diantaranya adalah melalui orang-orang soleh. Makanya bertawassul kepada orang-orang soleh sering dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tetapi pandangan lain mengatakan bahwa Allah itu jangan diumpamakan seperti misalnya seperti seorang penguasa yang tidak bisa didekati kecuali melalui pendekatan-pendekatan misalnya protokoler, harus kepada ajudan, sekretaris dan sebagainya. Tidak seperti itu Allah. Allah nggak perlu protokol untuk didekati. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Hanya secara tegas seperti kita dikatakan, tidak ada tafsir lain, harus pakai wasilah di situ. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Udah, mau ditafsirkan apa lagi? Nah, pandangan ini yang kemudian menganggap bahwa tidak perlu menggunakan tawasul kepada orang-orang saleh, apalagi menganggap diri kita ini adalah kotor dan sebagainya. Allah itu sangat senang manakala mendengar pinta-pinta hambanya, sangat senang sekali. Bahkan ada kalanya Allah itu ingin sekali mendengar rintihan hambanya melalui munajat malam hari dan sebagainya. Allah senang mendengar itu. Maka tidak perlu menggunakan tawasul kepada orang-orang soleh, para wali dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian yang ke-16. Prinsip ke-16. Hasan al-Banna berkata bahwa tradisi yang salah tidak dapat mengubah hakikat arti lafaz-lafaz dalam syariat. Nanti akan saya jelaskan, mungkin agak rancu ini. Nah, kita harus mengkaji lafaz-lafaz syariat sesuai dengan makna yang dikandungnya dan mencukupkan diri dengan sebagaimana dengan apa adanya, ya. Sebagaimana kita juga wajib berhati-hati terhadap berbagai istilah-istilah yang menipu dalam pembahasan masalah-masalah dunia dan masalah agama. Oke. Ibrah atau yang dijadikan patokan itu adalah substansi di balik suatu nama, bukan pada nama itu sendiri. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kadang-kadang kita seringkali dibuat bingung, dibuat rancu oleh istilah-istilah yang dimunculkan sengaja oleh beberapa kelompok. Islam moderat, Islam liberal, Islam apa lagi? Islam Nusantara. Nah, istilah-istilah seperti gini kadang-kadang membingungkan warga gitu. Seolah yang tidak sepaham dengan seperti mereka itu enggak Nusantara gitu loh. Nah, sekarang lagi rame-rame Islam moderat, ya, bahwa Islam itu adalah ajarannya adalah moderat. Iya, siapa yang mengingkari bahwa Islam bukan moderat? Islam itu moderat, wasatiyah, ummatan wasatan dalam Al-Quran disebut kita adalah umat yang pertengah-tengahan. Tapi kadang-kadang istilah-istilah ini seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyudutkan kelompok lain gitu loh. Jadi seolah-olah kelompok yang lain itu tidak moderat, hanya dia saja yang moderat. Nah, kelompok yang lain itu tidak nasionalis, yang nasionalis itu adalah hanya dia saja. Nah,
Ada juga istilah-istilah apalagi aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seolah-olah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya mereka saja. Nah, aswaja. Aswaja itu singkatan dari asli warisan Jowo katanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Nah, jadi apa namanya? Jadi istilah-istilah ini kadang-kadang diciptakan. Tujuannya adalah untuk memojokkan, menjatuhkan, dan menggerdirkan kelompok yang lain. Diangkatlah seperti itu. Kapan istilah misalnya, ambil contoh misalnya moderat, Islam moderat. Islam moderat ini sebetulnya muncul manakala dulu-dulu, ya, ketika misalnya pada saat Taliban menguasai Afghanistan sebelum yang sekarang, sampai kemudian Taliban kalah, muncullah Al-Qaeda. Qaeda menggunakan cara-cara yang mungkin bagi sebagian orang itu dianggap keras, radikal, ya, membuat Amerika ketakutan. Kemudian muncullah setelah itu ISIS. Wow, porak-poranda dunia gara-gara ISIS dengan gerakan-gerakan yang radikal. Maka kemudian diwacanakanlah, sudahlah jangan radikal-radikal Islam itu. Islam itu harus yang ramah, yang sopan, santun, yang tengah-tengah, Islam moderat. Disuarakan seperti itu. Nah, jadi salah seorang imam masjid di New York, Ustadz Ali Samsi Ali kalau tidak salah, itu saya kutip dalam tulisannya. Satu kali dia pernah bertemu dengan seorang orang Barat dan ditanya, "Are you Muslim?" "Yes, I'm Muslim," katanya. "Are you a radical Muslim or a moderate?" "Apakah Anda Muslim yang radikal atau yang moderat?" Ditanya seperti itu. Kemudian beliau bertanya balik, apa yang Anda maksud dengan muslim radikal? Apa yang Anda maksud dengan muslim moderat? Jadi muslim moderat itu menurut versi orang Barat yang diwakili orang yang diwawancara tadi adalah orang yang moderat itu adalah orang yang mengikuti apapun yang terjadi di masyarakat, selera masyarakat, dan tidak terlalu terikat dengan aturan-aturan agama. Itu moderat namanya. Nah, kalau dalam pandangan kita ini kan berarti sudah mengarah kepada sekularisme. Tidak bisa seperti itu. Nah, jadi diangkatlah moderisme, Islam itu moderat dan sebagainya. Seolah kelompok-kelompok di luar itu tidak moderat. Padahal siapapun yang memahami Islam secara utuh pasti yakin dan percaya bahwa Islam itu sejak awal adalah ajaran yang moderat, tawassut, wasatiyah, tawazun. Wasatiyah dalam akidah, wasatiyah dalam hukum, dalam syariat, wasatiyah juga dalam akhlak. Dan itu tidak diragukan lagi. Kemudian apalagi istilah-istilah yang kadang-kadang suka diangkat-angkat dan membuat kita rancu, toleransi. Islam itu agama yang toleransi. Iya, toleransi seperti apa? Bapak sekalian, toleransi itu dalam Islam bukan berarti kita mengikuti aturan agama-agama lain. Bukan begitu caranya toleransi. Sehingga kemudian kalau misalnya agama lain mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri pada kita dengan membuat spanduk, banner dan sebagainya, lantas apa kemudian kalau kita dianggap toleransi kita harus membuat spanduk yang serupa dan mengucapkan hal yang serupa kepada mereka? Itu bukan toleransi yang seperti itu. Atau toleransi misalnya dengan mengunjungi tempat ibadah mereka dan mengikuti acara-acara ritual mereka dengan alasan perbandingan agama katanya. Enggak, bukan seperti itu toleransi. Toleransi itu bukan berarti kemudian kita mengikuti selera-selera orang, selera-selera mereka. Enggak, bukan. Toleransi itu adalah kita hidup bersama dengan meskipun berbeda, tetapi tidak mengganggu. Jangan mengganggu. Itu saja sebetulnya. Nah, itu paham toleransi yang kadang-kadang sering istilah ini juga bergemburkan seolah-olah tadi saya katakan umat Islam tuh nggak toleran sehingga perlu diangkat-angkat lagi. Kemudian juga apalagi pluralisme. Bedakan antara pluralitas dan pluralisme. Apalagi kalau dikaitkan pluralisme itu dengan kata-kata agama, pluralisme agama. Pluralitas itu adalah sebuah fakta bahwa kita hidup dengan beraneka ragam budaya, beraneka ragam suku, beraneka ragam bahasa, beraneka ragam apalagi agama. Itu namanya pluralitas sebagai sebuah fakta. Kita harus menerima itu. Siapa yang membantah itu?
Tetapi kalau misalnya pluralisme agama dikaitkan, pluralisme sebuah faham, kalau isme itu liberalisme, sekularisme itu berarti sebuah faham. Jadi kalau pluralisme berarti sebuah faham keanekaragaman, budaya, agama dan sebagainya. Kalau dikaitkan pluralisme itu dengan agama berarti bahwa kita meyakini, misalnya sebagaimana yang dipahami oleh beberapa orang, meyakini bahwa bangsa Indonesia ini adalah terdiri dari berbagai macam agama, maka penganut agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya lah yang paling benar. Nah, yang seperti ini ya sudah apa namanya, sudah lampu merah ini. Bagaimana mungkin seorang muslim tidak meyakini agama yang dianutnya? Kalau semua agama benar, lantas untuk apa kita beragama Islam? Ya udah, kalau gitu kita ganti saja. Sebagai muslim kita meyakini bahwa innad dina 'indallahil Islam, tidak ada agama di sisi Allah yang lalu akui kecuali Islam. Mau ditafsirkan bagaimana lagi? Wa man yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat itu termasuk orang-orang yang merugi. Ayo, jelas teksnya mengatakan seperti itu. Jadi bagaimana mungkin kita berkata bahwa semua agama itu benar? Tapi kalau semua agama itu baik, boleh jadi mengajarkan kebaikan. Jadi jangan ragu kita berkata bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Iya, sebagai muslim. Tetapi jangan pula kita menyatakan dengan terang-terangan apalagi agama kamu salah. Dalam konteks hidup bermasyarakat, dalam konteks hidup bersosial, ya, kita perlu juga menjaga jangan sampai kemudian terlontar kata-kata yang justru menyudutkan agama yang lain. Sudahlah, itu keyakinan masing-masing. Orang misalnya orang Hindu meyakini bahwa agama yang paling benar itu masing-masing, silakan. Sebagaimana kita, tanpa perlu kita mengatakan agama salah, itu juga nggak pantas menurut saya. Nah, karena ini persoalan keyakinan. Kita berprinsip bahwa Islam adalah agama yang paling benar, ya. Tetapi kita juga tak perlu berkata agama orang lain itu salah. Cukuplah di dalam hati kita saja. Nah itu. Nah ini istilah-istilah yang seringkali membuat rancu, membuat bingung sebagian masyarakat. Jadi kembali lagi kepada pernyataan dari Hasan al-Banna bahwa jangan sampai kita wajib berhati-hati terhadap berbagai macam istilah yang menipu. Saya ulangi, berhati-hati terhadap istilah-istilah yang kadang-kadang menipu, ya, termasuk itu tadi saya katakan toleransi kah itu, pluralisme itu, moderat dan sebagainya, ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, yang ke-17, akidah. Hasan al-Banna berkata, akidah adalah asas bagi segala aktivitas. Amal hati itu tidak kalah pentingnya daripada amal anggota badan. Jadi akidah adalah asas bagi seluruh aktivitas. Sementara amal hati itu juga penting sebagaimana pentingnya amal anggota badan. Namun upaya untuk mencari kesempurnaan pada kedua hal tersebut merupakan tuntutan syariat. Diupayakan, ya. Nah, amal batin kita juga kita dapatkan dan kita sempurnakan juga dengan amal lahir kita. Meskipun kadar tuntutan masing-masing itu berbeda. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Mengapa ditekankan oleh Hasan al-Banna bahwa akidah adalah asas bagi segala aktivitas? Maksudnya adalah aktivitas apapun yang dilakukan oleh setiap muslim kalau tidak dilandasi dengan akidah di sini maksudnya adalah keimanan, maka itu tidak dianggap sebagai bagian dari amal. Apalagi amal soleh. Jadi kalau ada orang misalnya menyumbang misalnya masjid, tapi itu bukan orang muslim, itu dianggap sebagai amal kebaikan, tapi bukan amal soleh. Karena amal soleh itu harus dilandasi oleh iman, akidah. Bagaimana kalau ada misalnya orang non muslim misalnya berbaik hati membantu kita, apakah dia masuk surga? Dalam pandangan Islam ya tentu saja tidak. Karena syarat untuk masuk surga diterima oleh Allah itu adalah harus berlandaskan akidah, harus berdasarkan keimanan. Nah ini yang disebut dengan adil. Bagaimana ada orang misalnya orangnya pinter,
orangnya cerdas, tapi kok nggak mendapatkan gelar sarjana? Lah ya nggak kuliah. Jadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana itu ya harus kuliah terlebih dahulu. Nah, begitulah pula kalau kita ingin mendapatkan istilah amal soleh diterima oleh Allah, segala amal ibadah kita, maka landasi amal tersebut dengan akidah, dengan keimanan. Kepada ibu sekalian, saya kira itu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti insya Allah disambung kembali pada pertemuan yang akan datang, dan juga besok subuh seperti biasa kita lanjutkan dengan kajian nasihat para ulama dan salafus saleh untuk pembinaan mental pribadi kita dan masyarakat. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.